Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pemirsa Sinpo TV dimanapun Anda berada, bagaimana kabarnya Anda hari ini? Semoga selalu sehat dan insya Allah senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada hari ini saya Arif Rifai bisa kembali menemani dan juga menjumpai pemirsa Sinpo TV dalam acara Islam Penuh Cinta, Penyejuk Hati, Penyegar Iman. Sholawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabiyana wa Rasulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya kelak di yaumil qiyamah, dan semoga kita termasuk dalam umatnya yang senantiasa istiqomah dalam menjalankan sunnah-sunnahnya. Pemirsa Sinpo TV, seperti biasa saya tidak sendiri karena saya sudah ditemani oleh Bapak Ustadz Ahmad Haris Riswanto. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Ustadz? Alhamdulillah sehat, baik Mas Ari. Alhamdulillah sehat. Pak Ustadz, hari ini kita akan membahas tema terkait dengan kebaikan investasi terbaik. Nanti kita akan ulas lebih mendalam bersama dengan Bapak Ustadz Ahmad Haris Riswanto dalam Islam Penuh Cinta, Penyejuk Hati, Penyegar Iman. Pemirsa, kebaikan investasi terbaik menjadi tema yang akan kita bahas pada hari ini. Bagaimana menebar kebaikan melalui hal-hal kecil, dan ini akan langsung dijelaskan oleh Bapak Ustadz Ahmad Haris Riswanto. Kami persilahkan Pak Ustadz. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wa kafa. Tsumma assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'du. Saudaraku pemirsa Sinpo TV dimanapun berada, dan juga Mas Arif, semoga kita selalu dalam kemuliaan dan kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan berbicara tentang kebaikan investasi terbaik. Orang cerdas itu adalah orang yang berusaha untuk atau mempersiapkan bukan hanya untuk kehidupan sekarang, tapi untuk kehidupan yang akan datang. Kalau kehidupan sekarang ini mungkin sangat temporer, waktunya sangat terbatas. Rasulullah SAW dalam hadis beliau mengatakan, umru ummati baina sittin wa sab'in. Kesempatan hidup umatku, kata Rasulullah, ya nggak jauh-jauh berkisar antara 60-70. Maka kalau orang hanya mementingkan investasi untuk kehidupan dunianya, paling lama hanya dinikmati sejumlah itu tadi. Tapi orang cerdas adalah orang yang berinvestasi untuk kehidupan yang jauh lebih panjang. Yang kalau memang investasinya baik, maka kebaikan dan surganya Allah yang ia peroleh. Tapi kalau investasinya yang tidak baik, ya kemurkaan dan nerakanya Allah, na'udzubillah, summa na'udzubillah. Lalu investasi yang paling terbaik itu apa? Yang seandainya kita sudah tidak ada, tapi investasi itu tetap akan menghasilkan atau memproduksi pahala. Kita sudah nggak bisa ngapa-ngapain, tetapi sesuatu yang kita investasikan itu masih menghasilkan pahala. Kalau bahasa orang keuangan katanya passive income, gitu ya, passive income. Kita nggak kerja tapi duit ngalir, kan gitu ya. Lah orang cerdas itu kan yang orang begitu, dia nggak ngapa-ngapain tapi pemasukan masuk. Nah, dalam ajaran agama juga ada yang seperti itu. Jadi kita udah nggak ngapa-ngapain lagi, udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi, tapi kebaikan itu, pahala itu terus ngalir pada kita sampai nanti ditentukan surga atau neraka. Ada satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, dan hadis ini sebenarnya cukup populer di kalangan masyarakat kita, yaitu idza mata banu adam inqata'a amaluhu. Seseorang kalau sudah meninggal udah nggak bisa berbuat apa-apa, udah nggak bisa sholat, nggak bisa sedekah, ya nggak bisa apa-apa lah. Artinya udah selesai lah sebenarnya. Semuanya putus, semuanya selesai, tapi dikecualikan tiga ini yang terus masih mengalir menjadi pasif income itu tadi, yang semuanya udah nggak bisa selain tiga ini. Yang pertama adalah shadaqatun jariyah, sedekah. Sedekah kita itu walaupun kita sudah nggak ada suatu saat nanti, selama itu masih bisa dimanfaatkan orang, maka pahalanya akan terus ngalir. Terus
Makanya ada ungkapan man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Orang yang mengawali satu kebaikan, sedekah itu kan bukan hanya berbentuk materi kan, bisa imateri. Siapa yang mengawali satu kebaikan, selama kebaikan itu masih dikerjakan orang, maka pahalanya akan terus ngalir pada orang. Passive income kan terus ngalir. Atau mungkin yang umum sih memang orang memaknai sedekah itu sesuatu yang berupa materi kan ya. Umpama ada dulu misalnya ada orang itu jalan masuk ke rumahnya itu sempit. Hanya pas buat untuk jalan kaki ataupun motor hanya satu. Kemudian kita dengan legowo, dengan ikhlas, pekarangan kita kurangi setengah meter, kita bangun untuk jalan. Selama jalan itu dipakai orang, bisa manfaat untuk orang, walaupun kita nanti sudah nggak ada sekian tahun, puluhan tahun, selama jalan itu masih dipakai, maka passive income akan terus mengalir pada kita. Maka sedekah jariah. Sedekah jariah itu maknanya luas banget. Nggak hanya tadi itu saya katakan hanya sebatas materi, enggak. Semuanya sesuatu yang kita berikan ke orang lain, itu ada nilai sedekah jariahnya. Misalnya kita bantu bangun, kalau yang sudah umum kan bangun-bangun tempat ibadah, bangun tempat-tempat pendidikan, padahal enggak. Semua sesuatu yang bisa diambil manfaatnya untuk kepentingan umum, itu menjadi sedekah jariah. Bahkan terkadang ada yang orang itu berpikiran sedekah jariah itu hanya untuk tempat-tempat ibadah, untuk tempat-tempat orang menuntut ilmu agama. Enggak. Ini ibadah yang nilainya umum, bersifat umum. Apa saja yang ada unsur nilai kebaikannya dan kebaikan itu masih dinikmati, itu adalah passive income buat kita nanti, walaupun kita sudah nggak ada. Kemudian yang kedua, ilmun yuntafa'u fihi. Ilmu yang terus bermanfaat. Nah, lagi-lagi kadang ada yang membatasi hanya ilmu agama, tidak. Umpama Mas Arief punya keahlian tertentu, kemudian mengajarkan ke junior. Selama ilmu yang diajarkan ini tidak mengandung unsur kemaksiatan dan tidak digunakan untuk kemaksiatan, maka selama itu ilmu manfaat, maka pahalanya akan terus ngalir. Umpama kita mengajarkan satu orang, kemudian dari satu orang itu mengajarkan terus nggak terputus. Lah, ilmu itu awalnya bersumber dari kita, maka kita ibarat orang apa tadi kalau bisnis MLM ya. Nah, itu kan ada apa namanya istilahnya downline apa itu yang bawahannya itu akan terus nyetor ke atas kan. Lah, begitu dalam pahala ilmu yang manfaat ya begitu. Umpama Mas Arief, kita ambil contoh lah mengajarkan satu surat Fatihah kepada satu orang. Kemudian orang itu punya murid satu lagi. Syukur-syukur malah lebih banyak, maka ibarat orang bisnis MLM, makin banyak downline-nya kan makin banyak yang masuk kan. Nah, itu pun begitu. Maka tadi di hadis yang saya bacakan tadi itu man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Orang yang mengawali satu kebaikan, selama kebaikan itu diamalkan orang, maka pahalanya akan terus mengalir. Jadi yang kedua, passive income itu bisa melalui ilmu yang manfaat. Ilmu manfaat itu ilmu apa saja. Umpama ilmu ada, misalnya kita punya keahlian tukang, kemudian diajarkan ke orang, kemudian orang itu bisa untuk menafkahi keluarganya. Lah itu ya termasuk ilmu yang bermanfaat, tidak hanya tentang ilmu agama, tidak. Kemudian yang ketiga ada waladun solihun yad'u lahu, anak soleh yang mendoakan ke orang tersebut. Yang terbaik tentu adalah anak kandung. Tapi kalau bagi yang nggak punya anak kandung bagaimana? Wong ada orang-orang hebat itu justru malah qadarullah, kehendak Allah tidak dikaruniai anak kandung. Lalu apakah passive income yang bersumber dari yang ketiga ini dia nggak dapat? Ada satu pendapat dari para ahli itu, waladun solihun itu bukan hanya anak kandung yang ada hubungan darah, yang ada hubungan nasab, enggak. Tapi bisa jadi anak didik, bisa jadi anak angkat, bisa jadi anak asuh, dan lain sebagainya. Atau dalam bahasa umumnya orang-orang yang menerima manfaat dari kita. Tidak hanya berbentuk ilmu pengetahuan, tidak hanya berbentuk macam-macam. Pokoknya orang yang
menerima manfaat dari kita. Misalnya kita kebetulan dikaruniai oleh Allah rezeki yang berlebih, kemudian memfasilitasi anak-anak itu bisa sekolah, anak-anak itu bisa memperoleh beasiswa. Walaupun bukan kita ya yang memberi beasiswa, kita memberi jalan kepada orang lain untuk memperoleh beasiswa, sehingga anak itu karena taunya lewat kita, kita yang didoakan. Nah itu termasuk selama itu masih jalan, masih ngalir, yo passive income akan terus mengalir buat kita. Apalagi anak kandung, anak yang lahir dari rahim istri kita, yang berasal benih dari kita. Ini justru yang paling afdol. Tapi kalau seandainya wong Allah tidak semua mengaruniai hambanya ini keturunan secara nasab, ya mungkin dari cara yang lain itu tadi. Yang terpenting bagi kita seandainya kayak Mas Arif sekarang karena belum menikah, kemudian umpama ada rezeki yang cukup, ada keluarga yang membutuhkan, kemudian kita fasilitasi untuk bisa sekolah, untuk bisa memperoleh pendidikan yang layak dan baik, maka itu bisa menjadi waladun sholihun yad'ulah, anak yang mendoakan untuk orang yang tadi memberi manfaat. Ya kalau bisa sih ya tadi orang tua kandung ke anak ke orang tua kandungnya. Tapi kalau enggak ya dari siapa saja yang memperoleh manfaat dari kita. Nah, ini tiga hal ini yang nilai pahalanya atau income-nya akan terus mengalir buat kita selama tiga hal ini di dunianya saat ini masih terus berjalan. Walaupun sekecil apapun, in khairan fa khairun, kalau memang investasi kebaikan yang kita lakukan, maka kebaikan pula yang akan kita panen di hari nanti. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, itu tadi jadi secerdas-cerdasnya manusia adalah mereka yang mampu berinvestasi untuk akhirat melalui tiga hal itu tadi ya Pak Ustadz ya. Meskipun nanti kita sudah meninggal tapi pahalanya insya Allah akan terus mengalir. Baik Pak Ustadz, kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita usai jeda pariwara. Pemirsa jangan kemana-mana, usai jeda kita akan kembali lagi. Tetaplah bersama kami di Islam Penuh Cinta, penyejuk hati, penyegar iman. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan Islam Penuh Cinta, penyejuk hati, penyegar iman. Masih membahas tema kita pada hari ini terkait dengan kebaikan investasi terbaik. Tadi Pak Ustadz sudah menjelaskan ada 3 amalan yang insya Allah pahalanya ini tidak akan putus meskipun kita nanti sudah meninggal. Pak Ustadz, salah satu dari 3 amalan tadi adalah sedekah jariah atau bersedekah melalui harta kita. Tapi lagi-lagi Pak Ustadz, tidak semua orang kan mungkin mampu bersedekah dalam bentuk materi, harta, tapi mereka juga pengen ini Pak, tetap mendapatkan amal jariah melalui sedekahnya. Ini bisa dengan cara lain atau tidak Pak Ustadz? Baik, Mas Arif dan juga para pemirsa Sinpo TV dimanapun berada, bagaimana cara sodakoh jariah bagi orang yang keterbatasan dengan materi kan gitu ya. Ada satu makalah dan konon makalah ini disandarkan pada Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Beliau mengatakan begini, man kana lahu mal falyatasaddaq bimali. Orang yang memang dikaruniai oleh Allah harta, maka sedekah jariahnya ya dengan hartanya. Lah, kalau harta nggak punya, wa man kana lahu ilmun, tapi dia punya ilmu, maka falyatasaddaq bi ilmi. Lah ilmu kan nggak ada sebatas ilmu agama. Ibarat masalah sepele lah, kita menunjukkan sesuatu aja, itu bisa jadi ilmu kok. Nah, maka man kana lahu ilmun falyatasaddaq bi ilmihi, yang punya ilmu ya sedekah dengan ilmunya. Lah kalau ilmu nggak punya, harta nggak punya, ilmu kebetulan ya pas-pasan. Wa man kana lahu quwwatun falyatasaddaq bi quwwatihi, tapi dia punya tenaga, punya keahlian, punya skill, maka fal yatasaddaq bi quwwatihi, maka bersedekahlah dengan tenaganya. Satu kegiatan di masyarakat itu akan bisa berjalan dengan baik apabila 3 ini berjalan dengan baik loh. Yang punya duit ngeluarin duitnya, yang punya ilmu ngeluarin ilmunya, yang punya tenaga ngeluarin tenaganya. Contoh umpama, satu komunitas masyarakat pengen bangun masjid, yang punya duit udah ngeluarin duitnya, yang punya ilmu udah ngeluarin ilmunya, tapi kalau yang nggak ada ngeluarin tenaga apa ya bisa jalan? Nggak bisa.
Artinya kita itu dengan peran yang berbeda-beda, tapi sama-sama punya peran, sama-sama dibutuhkan. Hanya mungkin dengan kapasitas dan peran yang berbeda itu tadi. Ibarat satu tim sepak bola, ya kan ada yang di depan, ada yang striker, ada yang di tengah, ada yang di belakang, bahkan ada sampai jadi penjaga gawang. Yang striker nggak bisa mentang-mentang saya striker, saya ngegolin, kalau nggak di backup dari belakang ya babak belur kan. Nah, begitu pun sama. Dalam kita bermasyarakat itu, kalau masing-masing menjalani tugas dengan baik, maka akan jalan itu kegiatan. Istilahnya kegiatan sedekah jariah itu bisa diikuti oleh siapa saja. Contoh, taruh umpama yang kaya kok malah dia nggak berperan dengan kekayaannya, justru malah dia pengen dengan yang lainnya, nggak saya nyuang tenaga aja, yuk malah nggak jalan. Ya makanya yuk masing-masing menyadari dirinya, saya ini dikaruniai oleh Allah apa, maka itulah karunia Allah yang kita gunakan, kita manfaatkan sebagai sarana untuk sedekah jariah itu tadi. Dengan hartanya, dengan ilmunya, atau dengan tenaganya. Lah kalau tiga-tiganya nggak punya? Duit nggak ada, ilmu nggak punya, tenaga nggak punya, doa udah. Ya, atau doa udah nggak bisa wes, yang penting kalau nggak bisa bantu jangan ganggu gitu. Udah termasuk bantu kan, yang penting jangan ganggu gitu. Wallahu a'lam bishawab. Pak Ustadz, terkait dengan sedekah menggunakan tenaga ini tadi Pak Ustadz, mungkin ini banyak terjadi di masyarakat kita terkait dengan pembangunan masjid. Nah, biasanya ketika pembangunan masjid ini kan menggunakan tenaga kuli, tukang, dan ini kan mereka dibayar. Tapi apakah ketika mereka bekerja untuk membangun masjid, tapi di konteksnya dibayar, ini bisa dihitung sebagai amal jariah atau sedekah jariah atau bagaimana Pak Ustadz? Gampangnya begini, ketika kita bekerja sudah memperoleh upah gitu kan, apakah masih ada nilai pahalanya gitu kan? Dari satu sisi masih bisa, karena bagaimanapun tanpa mereka itu pembangunan nggak jadi. Mereka ya tetap punya andil untuk memperoleh pahala dari tenaga yang ia keluarkan, walaupun dia ketika bekerja itu sudah dapat upah dari pekerjaannya. Asal yang terpenting masih ada nilai ibadah yang pengen dilakukan oleh orang tersebut. Yaitu dengan, mungkin satu sisi dia tidak memperoleh pahala dari pekerjaan yang ia lakukan, tapi ia bisa memperoleh pahala dari upah yang ia berikan, kemudian dia nafkahkan untuk istrinya, untuk anaknya. Dari satu sisi, mungkin satu sisi lolos, nggak bisa, tapi dari satu sisi yang lain bisa. Ya syukur-syukur dua-duanya. Dari pekerjaannya ia ikut membangun tempat ibadah itu, dia dapat pahala, juga dapat upah. Kemudian dari satu sisi, sama dengan begini. Apakah ketika seorang guru, seorang ustadz, seorang kiai, ngajar santri, ngajar murid, ketika dia dapat honor bulanan atau apalah, apakah nanti di akhirat sudah nggak dapat apa-apa? Tergantung. Kalau memang dia niatnya yang diuber hanya itu, ya itu yang didapat. Kan innamal a'malu binniat, bahwa setiap pekerjaan itu ya bergantung dari niatnya. Tapi kalau niatnya dia menyebarkan ilmu, menghilangkan kebodohan, lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala ikhlas itu bukan berarti kok yang sama sekali, enggak, bukan. Wong, saya pernah dinasehati oleh seseorang itu, ikhlas itu perlu dibiayai. Ikhlas itu perlu dibiayai. Bukan berarti kok kita bekerja apa langsung saya lillahi ta'ala terus nggak dapat apa, enggak seperti itu. Ikhlas itu nggak seperti itu. Ini kadang orang yang terlalu zuhud dalam tanda kutip ya, seakan-akan nggak butuh dunia, padahal dia jalan dari tempat rumah ke tempat dia ngajar ya butuh biaya. Nanti kalau pulang anaknya minta ongkos gimana, bisa jajan gimana ya kan. Jadi ikhlas itu perlu dibiayai, dan ikhlas itu bukan berarti dia tidak memperoleh apa-apa. Wallahu a'lam. Monggo Mas Ari. Pak Ustadz, masih terkait dengan amal jariah ini tadi, sedekah jariah Pak Ustadz. Apabila memang kita sudah melakukan sedekah jariah baik tenaga, kemudian harta, contohnya dalam pembangunan masjid, tapi kemudian suatu hari mungkin kita ada selisih paham dengan masyarakat di sekitar, kemudian kita mengungkit kembali. Itu kalau bukan karena saya itu nggak jadi. Apakah itu membatalkan pahala jariah yang mungkin sudah berjalan selama ini Pak Ustadz? Iya. Padahal kasus seperti ini banyak banget ya. Kita kadang minjemin orang ya, ngasih orang karena ada satu masalah, akhirnya kita ungkit-ungkit itu.
Baik, di Quran itu ada peringatan sebetulnya bagi kita-kita yang merasa sudah bersedekah. Bunyi ayatnya begini, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Ini yang jadi khitab, yang langsung dituju adalah orang-orang yang ngaku punya iman. Orang-orang yang beriman, kalau bahasa kita begitu. Jangan engkau la tubtilu shadaqatikum, jangan kau batalkan, jangan kau gugurkan, jangan kau hanguskan shadaqatikum, sedekahmu, baik sedekah duit, sedekah ilmu, sedekah tenaga. Itu kalau bukan saya yang ngajarin, ya kan sedekah ilmu ya. Itu kalau bukan saya yang gotong, nah sedekah tenaga. Jangan kau gugurkan nilai sedekahmu itu bil manni, ngungkit-ngungkit. Ternyata langsung tekstual jawabnya begitu. Jangan diungkit-ungkit. Wal adza, atau menyakiti yang menerima. Kita ngasih sesuatu tapi ngasihnya kayak orang ngeselin. Kita ngasih cuman kita lempar, kan, atau mungkin kita ngasih tapi sambil kita maki-maki yang nah itu nilai pahalanya justru tergugurkan, terhanguskan oleh tindakan dua itu, bil manni wal adza. Padahal ini banyak sekali terjadi ya di lingkungan masyarakat kita, itu banyak. Misalnya saat ini kita lagi berkeluasan rezeki, ada teman minjem, kita pinjemin. Lah suatu saat kita berbalik kondisinya, dia yang di atas, kita di bawah. Kok kita minjem nggak dikasih? Itu kan enaknya memang kita ungkit-ungkit ya. Iya. Kalau bahasa kita, kamu dulu waktu kesulitan kan saya yang bantu. Nah, enaknya memang begitu. Tapi ternyata itu udah diperingatkan oleh Allah hampir 1.500 tahun yang lalu. Kalau memang kita memberikan sesuatu kepada orang lain, ya udah jangan diingat-ingat. Nanti kalau diingat-ingat, ya tadi timbulnya khawatirnya akan diungkit-ungkit. Udah anggap aja udah duit, tenaga, ilmu yang kita berikan ke orang, kita sedekahkan ke orang dalam tanda kutip tadi, anggap aja udah nggak ada dalam diri kita lagi. Sehingga timbul keikhlasan. Ketika orang memberi, kok dia mengingat-ingat, itu justru akan memantik dia untuk menjadi bakhil. Karena kemarin kan sudah. Ya kan, ketika ada panitia pembangunan masjid, loh bulan kemarin sudah. Ketika ada teman minjem duit, loh tempo hari udah. Tapi kalau kita nggak kita ingat-ingat, ya udah berlalu gitu aja ya. Ada yang datang, alhamdulillah ini saya kasih lagi. Nah, jadi memang termasuk penyakitnya orang bersedekah dengan berbagai macam cara tadi itu adalah mengungkit-ungkit. Dan mengungkit-ungkit itu tanda hancurnya nilai satu pahala yang sudah kita bangun, mungkin udah bangun kita capek-capek, tapi ketika itu yang terjadi, ini yang bisa menghanguskan nilai pahala kita, dan itu sudah diperingatkan jauh-jauh hari. Lah kalau sesuatu yang sudah diperingatkan oleh Allah, Allah Maha tahu tentang kondisi masyarakat ini dengan umat hambanya ini, itu pasti akan terjadi. Dan nyatanya banyak di lingkungan kita jumpai seperti itu kan. Awalnya baik, saling membantu, lain hari ketika terjadi cekcok, terjadi sedikit masalah, akhirnya semua kebaikan yang ia lakukan diungkit-ungkit. Bahaya. Wallahu a'lam maksudnya. Wallahu a'lam bishawab. Dah, terkait dengan investasi kebaikan ini Pak Ustadz, ini kan perlu diajarkan sejak dini Pak Ustadz, terutama untuk anak-anak kita ataupun adik-adik kita. Ini bagaimana Pak Ustadz, mungkin dari hal-hal kecil? Ya, kita berlatih untuk berbagi. Seandainya kita di mobil anak-anak yang minta-minta, kita suruh anak kasih. Ini kelatih sejak dini agar menjadi pribadi yang mau berbagi dan berinvestasi untuk kehidupan yang akan datang nanti. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Pak Ustadz sudah menjelaskan terkait dengan kebaikan investasi terbaik ini, dan mudah-mudahan kita semua bisa menjadi umat ataupun manusia yang cerdas, yang sadar berinvestasi bukan hanya untuk kehidupan dunia tapi juga untuk kehidupan akhirat melalui 3 hal itu tadi: sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan juga doa dari anak yang soleh. Sekali lagi terima kasih Pak Ustadz, dan juga terima kasih untuk pemirsa Sinpo TV yang sudah menyaksikan kami dari awal hingga akhir. Jangan lupa terus saksikan Islam Penuh Cinta setiap hari jam 4:30 pagi hanya di Sinpo TV. Saya Arif Rifai, mewakili seluruh kru yang bertugas. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Astaghfirullahaladzim lakal ma'bud ya dzal jalali wal ikram. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.